Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Karwil Kemenkumham Lampung mensosialisasikan layanan administrasi hukum umum atau AHU tentang pendaftaran perseroan perorangan. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Ballroom Hotel Novotel pada Rabu 18 Maret 2022, di mana sosialisasi mengusung tema perseroan perorangan akan meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil atau UMK di Provinsi Lampung. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi, BCIP, SHMH. Dalam sambutannya, Edi berharap agar upaya pemerintah memberikan kemudahan berusaha melalui perseroan perorangan yang digaungkan melalui Direktorat Administrasi Hukum Umum Kemenkumham ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Kegiatan sosialisasi layanan administrasi hukum umum mengenai pendaftaran perseroan perorangan di wilayah tahun anggaran 2022 ini, kita patut bersyukur pula bahwa tingkat penurunan COVID-19 dari Kota Bandar Lampung saat ini telah berada pada level 1. Namun demikian, kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat lagi guna memutus tuntas mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga pandemi COVID-19 ini benar-benar dapat berakhir. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat Presiden Republik Indonesia dilantik untuk periode kedua, beliau telah menargetkan 5 hal untuk mengejar berbagai ketinggalan negara kita. Pertama, pembangunan sumber daya manusia, di mana SDM harus terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi. Dan yang kelima, transformasi ekonomi. Kebijakan pembangunan ekonomi sebagai leading sektor yang dapat diwujudkan dalam transformasi ekonomi, pemerintah berusaha agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, yakni dengan menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan adanya pemangkasan atau revisi terhadap berbagai regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM, hadirin yang terhormat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan solusi atas berbagai kendala regulasi, merupakan suatu terobosan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Beberapa perubahan regulasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dan pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut telah melahirkan suatu korporasi yang baru dengan entitas Badan Hukum Perseroan Perorangan. Perseroan perorangan sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini telah dikenal di berbagai negara, namun penyebutan yang berbeda. Di Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan dengan sole proprietorship, sementara di Inggris disebut dengan sole trader, di Vietnam dengan private enterprise, dan di Belanda dikenal dengan Eenmanschaft. Konsep perseroan perorangan Indonesia berbeda dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi. Perseroan perorangan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan tanggung jawab terbatas dan merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan cara pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan,
sekaligus memudahkan para pelaku usaha untuk mengakses layanan perbankan. Hadirin yang berbahagia, perseroan perorangan memiliki karakteristik dan keuntungan yang dapat didirikan oleh satu orang dan tidak memerlukan anggaran dasar cukup. Pernyataan pendirian yang didaftarkan melalui media elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran. Seperti tadi disebutkan Pak Kadip Yankum, dalam sepersekian detik mungkin ya, atau menit, Bapak Ibu sekalian bisa menjadi seorang direktur. Kementerian Hukum dan HAM merubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran. Entitas ini didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian sehingga tidak memerlukan akta notaris dan tidak ada kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan lembaran negara sebagai penyederhanaan birokrasi. Perseroan perorangan ini hanya dibatasi modal maksimalnya, sedangkan modal minimalnya diserahkan kepada pemilik perseroan. Dalam pengembangan perseroan perorangan, pemilik harus menjalankan sendiri dan mengawasi sendiri one share, sehingga pelaku usaha harus lebih prudent, khususnya dalam memilih konsep bisnis yang akan dijalankan. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi layanan administrasi hukum umum mengenai pendaftaran perseroan perorangan di wilayah tahun anggaran 2022 saya akan secara resmi dibuka. Saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil dengan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Akhir kata, saya ucapkan bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai membuka secara resmi kegiatan sosialisasi, Kakanwil Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi menyampaikan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai leading sektor yang dapat diwujudkan dalam transformasi ekonomi. Menurut Edi, pemerintah telah berusaha agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, yakni dengan menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan adanya pemangkasan atau revisi terhadap berbagai regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha mikro dan kecil atau UMK, misalnya melalui usaha yang telah berbentuk perseroan perorangan. Lebih rinci, Edi menyampaikan perseroan perorangan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan tanggung jawab terbatas dan merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dengan cara pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha untuk mengakses layanan perbankan. Di mana perseroan perorangan memiliki karakteristik dan keuntungan, yakni dapat didirikan oleh satu orang dan tidak memerlukan anggaran dasar. Para pelaku usaha UMK cukup membuka pernyataan pendirian yang didaftarkan melalui media elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran. Kementerian Hukum dan HAM merubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran. Entitas ini didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian sehingga tidak memerlukan akta notaris dan tidak ada kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan lembaran negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi. Ya, kita harapkan kan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini seperti tadi disampaikan bahwa terutama tingkat ekonomi bisa di Lampung bisa terus berkembang, dan khususnya mengenai usaha mikro maupun kecilnya itu bisa terus ditingkatkan kembali, dan dengan adanya peningkatan usaha mikro ataupun mikro kecil maupun mikro
usaha lainnya itu bisa mengangkat ekonomi di Provinsi Lampung ini. Salah satu kemudahan kita para UKM ini menjadi perseroan orang tadi bisa layanan akses bantuan ya Pak ya tadi ya seperti itu. Jadi kita bisa membantu dengan percepatan hanya dengan mendaftarkan maupun dia bisa via online aja dan mendaftarkan dengan PNU dengan modal usaha PNBP-nya sebesar 50.000 aja sudah bisa menjadi seorang direktur ataupun direktur. Jadi dengan seperti itu kan bisa langsung mengangkat, tidak perlu lagi susah-susah harus notaris dan lain sebagainya. Cukup dengan itu bisa langsung menjadi seorang direktur ataupun pengusaha-pengusaha lainnya juga. Diketahui perseroan perorangan ini hanya dibatasi modal maksimalnya, sedangkan modal minimalnya diserahkan kepada pemilik perseroan. Dalam pengembangan perseroan perorangan, pemilik harus menjalankan sendiri dan mengawasi sendiri one tier sehingga pelaku usaha harus lebih prudent atau hati-hati khususnya dalam memilih konsep bisnis yang akan dijalankannya. Melalui sosialisasi layanan AHU tentang perseroan perorangan, Edi berharap terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, khususnya peningkatan usaha mikro dan kecil atau UMK, di mana usaha mikro dan kecil atau UMK yang sudah menjadi perseroan perorangan dapat mendapat akses layanan bantuan kredit usaha rakyat atau KUR untuk pengembangan usahanya masing-masing. Kan kalau untuk perseroan perorangan ini kan sudah pasti ya khusus untuk UMK, usaha mikro dan kecil. Mikronya ya 1 miliar ya maksimal. Kalau dia yang kecil di atas 1 miliar dan di bawah 5 miliar. Jadi intinya memang 5 miliar ke bawah. Jadi kalau misalnya berapa minimal modalnya ya sangat ditentukan oleh siapa, oleh si perorangannya. Jadi boleh di bawah 1 miliar kalau dia usaha kecil. Dia usaha menengah kecil di atas 1 miliar, di bawah 5 miliar. Sejauh ini sudah berapa perusahaan perseroan perorangan yang sudah terdata oleh Kanwil Kemenkumham, Pak? Detailnya sudah banyak, tapi detailnya nanti akan kami informasikan. Karena itu kan perkembangannya setiap saat ya. Karena ada bisa masuk detik ini, bisa masuk berikutnya. Nanti detailnya kami akan mulai tahun kapan sih Pak? Ini kan sebenarnya kan baru ini tahun 2021 ya Oktober. Nah, jadi di kantor wilayah juga mulai Januari itu sudah disosialisasikan. Jadi sudah banyak yang masuk, tapi detailnya berapa? Ini kan perkembangan per detik ya. Nah, banyak yang sudah masuk. Ada kira-kira ratusan yang sudah masuk. Nah, clearnya nanti saya akan sampaikan pada saat rapat ini. Kita akan buka bahan medianya nanti. Seperti itu. Dalam kegiatan sosialisasi layanan administrasi hukum umum tentang pendaftaran perseroan perorangan, Divisi Pelayanan Hukum dan Kakanwil Kemenkumham Lampung menghadirkan 3 narasumber. Sebagai pemateri utama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung, Dr. Alpius Sarumaha, SHMH. Alpius mengatakan bahwa usaha mikro dan kecil saat membentuk menjadi perseroan perorangan memiliki karakteristik sendiri. Salah satunya pelaku usaha menjadi manajer hingga direktur dari perusahaannya sendiri, sehingga bertanggung jawab dalam mengembangkan usahanya bagi diri sendiri mendapatkan kemudahan akses layanan bantuan usaha. Sementara pendaftaran secara online melalui website ahu.go.id dengan hanya membayar Rp50.000, pelaku usaha mikro dan kecil menamai usaha perseroan perorangan maksimal 3 suku kata dan persyaratan lainnya. Badan hukum itu minimal 2 orang, itu yang pertama ya. 2 orang, jadi ada persekutuan modal, namanya perseroan persekutuan modal. Di slide berikutnya, Bapak Ibu, karena pemerintah kita melihat lebih 65 juta UMKM dan dampak UMKM terhadap perkembangan keuangan sangat luar biasa, maka pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu membuka peluang, memberikan peluang ada satu badan hukum didirikan 1 orang dengan syarat. Nah ini dia. Jadi syaratnya tidak susah-susah. 1 orang boleh. Kemudian syarat berikutnya apa? 17 tahun ke atas, bukan ke samping. Artinya yang 16 tahun ke bawah belum boleh
mendirikan perseroan perorangan. Nah, itu dia. Dan harus warga negara Indonesia. Nah, kenapa nggak bisa warga negara asing? Nah, biar aja mereka nanti di sana, urusan mereka. Warga negara Indonesia, saya yakin kita semua warga negara Indonesia di sini. Mudah sekali, satu orang warga negara Indonesia usianya 17 tahun ke atas, kalau ke samping nggak boleh. Nah, gitu dia. Terus jenis usahanya apa? Jadi jenis usahanya yaitu tadi UMK, mikro dan kecil. Kalau mikro berarti modalnya itu tidak lebih dari 1 miliar. Tadi Ibu Dr. Jovi sudah sampaikan, saya menegaskan, jadi di bawah 1 miliar, nah itu kecil. Maaf, mikro, saya terus. Karena saya kecil hurufnya sehingga saya terbaca kecil. Mikro, jadi juga tidak ada minimal berapa sih yang mau tinggal ditentukan oleh siapa saja, oleh si pengusahanya. Nah, demikian juga kecil. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau perseroan perorangan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Doktor kita, Ibu Juli, maksimal itu 5 miliar. 5 miliar. Oh, sudah bisa juga ya. Oh, ternyata ini. Oh, ini ditunjuk aja. Jadi 5 miliar ke bawah, nah itu masih tergolong masuk dalam perseroan perorangan. 5 miliar ke bawah. Kalau 1 miliar ke bawah mikro, di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar kecil. Jadi kan sangat gampang sekali, nggak susah. Tadi sudah beberapa dijelaskan oleh Ibu. Dari secara teoritisnya bisa kita lihat bahwa sesungguhnya tidak susah. Bahkan pemberian nama juga itu 3 kata. Sekali lagi ya, 3 kata. 3 kata dan tidak boleh pakai angka. Tidak boleh pakai angka. Apalagi tidak boleh pakai nama asing. Tidak boleh juga pakai nama perseroan yang sudah ada, karena nanti kalau pakai nama perseroan yang sudah ada, ya kan nggak bisa. Masa kita mau sama-sama? Ya harus beda dong dengan yang lain. Gitu. Ya jadi nanti saat ini sudah bisa dikarang-karang namanya apa kira-kira 3 kata ya. Nah, nanti dikarang-karang. Jangan kasih tahu, nanti takutnya terdengar. Ini rahasia. Nanti sebentar saja. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu pada saat sekarang ini tadi juga saya sampaikan jadi pernah tanya jenis kira-kira jenis usahanya apa ya? Apa kira-kira? Pernah juga ada nanya ke saya itu. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu, nanti kita akan tuntut. Di sana kan pernah kita dengar KBLI ya. KBLI pernah ya. Klasifikasi buku apa? Lapangan usaha, bukan lapangan bola ya, lapangan usaha. KBLI. Jadi di peraturan Badan Pusat Statistik itu nomor 2 tahun 2020, nanti kita bisa lihat di sana. Jadi sebanyak-banyaknya jenis usahanya boleh, kan gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, saat ini saya pikir nggak perlu panjang lebar saya sampaikan. Ibu tadi sudah jelaskan secara detail. Tinggal sekarang bagaimana supaya saya segera bisa daftar nih, ya. Supaya bisa segera daftar, nanti ada di sana itu www.ahu, bukan tahu ya, AHU itu singkatan Administrasi Hukum Umum, baru titik
baru go, titik baru id. Cuma kalau agak dibarat-baratkan ahu.go.id. Titik itu kan bahasa Inggris bacanya dot. Nah, cuma kan kalau saya bilang dot, takutnya dot yang di rumah itu. Nah, saya ahu titik go titik huruf kecil semua id. Nah, coba teman-teman yang biasanya apa id, ya biar nggak apa-apa, biar nggak keren dikit id. Nah, padahal sebenarnya itu saja dibuka, udah daftar sudah langsung. Nanti nggak kelihatan kan Pak? Nah, nanti di situ ada www.awal.id bisa terbuka websitenya. Mendaftarnya juga nggak banyak-banyak. Mendaftar ini resmi ya. Ada namanya PNBP. P penerimaan negara bukan pajak. Itu pada saat kita buka itu ada di situ beli voucher kita. Ditentukan oleh Menteri Keuangan. Hanya 50.000. Begitu ada vouchernya, keluarlah itu sertifikatnya, kita langsung jadi direktur. Nah, luar biasa. Ini teman-teman cowok yang belum kawin ya, ini modal juga ini. Kan banyak cara, jadi ya Pak ya, banyak cara. Tapi ada juga caranya kurang bagus juga, ada dulu kan. Saya melamar anak orang. Apa katanya? Ditanya sama calon orangnya, kerja di mana? Saya kerja di Pertamina Pak. Selidik punya selidik. Rupanya di Jakarta sana dia itu apa? Kan ada gerobak-gerobak jual minyak tanah itu kan. Minyak. Dia bilang kerjanya di Pertamina. Rupanya itu yang jual. Ya jangan, terus terang saja lah, saya jual eceran minyak. Jangan disampaikan ke orang tua, apalagi kamu sampaikan saya kerja di Pertamina. Tapi kalau ini jelas, badan hukum jelas, langsung direktur, buat kartu nama. Teman-teman cowok yang belum kawin, nggak apa-apa, buat kartu nama kalau udah daftar direktur. Akan jelas itu. Kau ragu-ragu. Kau kenapa ketawa Bu? Kayaknya ada rencana juga itu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak gampang. Kalau terlalu banyak nanti disampaikan sini, ini tumpang tindih dengan yang disampaikan oleh Ibu apa tadi, Ibu Dokter. Sudah. Oh Ibu Diana, Ibu panggilan Ibu Diana. Nah. Ini untuk Dr. Alfius Sursarimaha Pak. Saya ingin menanyakan Pak, jika pelaku usaha sudah mendaftarkan perseroan-perseorangan, apa sanksi jika tidak atau terlambat melaporkan kegiatan laporan keuangan? Kalau seperti kayak di pajakan maka ada sanksi pembayaran administrasi sekitar 1 juta. Kalau yang untuk perseroan ini apa Pak sanksinya Pak? Terima kasih saja Pak. Oke, kita lanjutkan ke penanya kedua tadi. Keuangan tidak dilaporkan, tidak disampaikan. Kalau saya berikan contoh, misalnya ini saya punya usaha, terus saya tidak memberikan laporan keuangan saya, ini kan akan berpengaruh, berdampak pada donatur, pada kepercayaan orang, kemudian juga nanti kepercayaan lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman dan sebagainya. Nah, akibatnya kalau ini tidak dilaporkan, tidak percaya dan sebagainya, akhirnya apa? Ya, akan tenggelam. Terus akibatnya apa? Kalau misalnya di Kementerian Hukum dan kalau misalnya ini sudah diberikan dan tidak pernah dilaporkan, ya lama-lama akan dicabut dan dianggap tidak pernah ada gitu. Nah, makanya itu memang diwajibkan itu laporan keuangan itu harus ada.
Nah itu yang pertama, pertanyaan dari teman dari Kakak Mas tadi. Nah berikutnya memang tadi Mas Juri juga sudah sampaikan bahwa memang jenisnya itu kan sebanyak-banyaknya, karena di sana kan sudah ada tertera di KBL itu ya, itu di peraturan pusat Badan Pusat Statistik itu 2000 sudah ada di sana disebutkan sebanyak-banyaknya ada ya, di KBL itu sudah ada. Nah di KBL itu sendiri sudah jelas tegas apa saja badan-badan yang memang usaha-usaha dari tentu saja harus dilakukan sebanyak-banyaknya. Itu yang tadi. Nah kemudian tadi saya juga tadi mendapatkan pertanyaan, kalau saya tidak salah itu ini mau dirikan misalnya dalam satu keluarga ya, dalam satu ibu tadi ya, ibu tanya ya, ya kalau misalnya satu keluarga suami istri saat ini masih hanya salah satu saja atau salah seorang saja, ya nggak bisa. Misalnya saya dirikan juga PT perseroan perorangan, suami istri saya juga buka, ya nggak bisa. Ya masih segitu peraturannya. Kita mungkin nanti bulan depan dirubah, ya mungkin kita akan informasikan lagi. Tapi sampai detik ini masih itu ya, satu saja, satu. Dan yang berikutnya tadi apalagi Pak, saya langsung yang ketiga apalagi yang berkaitan dengan saya. Oke, nama usaha yang sudah berdiri sebelum mau dipakai lagi, apa bisa ya gitu maksudnya? Jadi ini juga memang Ibu bersyukur kalau memang itu belum didaftarkan oleh orang lain gitu. Kalau sudah didaftarkan orang lain duluan, maka ini jadi kendala. Maka yang bersangkutan itu yang punya hak atas nama itu. Makanya tadi saya bilang namanya dirahasiakan dulu. Takutnya udah tersebar kemana-mana, terus didengar dia daftar duluan, ya sudah nggak bisa lagi. Untuk yang berikutnya, mudah-mudahan belum ya Bu ya. Saya doakan dari sini belum lagi pakai nama itu. Ya Bu ya. Nah, saya punya keyakinan itu tidak akan. Nah itu. Mungkin itu tiga yang pertanyaan terkait dengan saya. Jadi itu hanya kan di perseroan perorangan itu kan sudah dijelaskan di sana, yang di KBL itu sudah jelas sebanyak-banyaknya jenis usahanya, itu boleh. Itu di peraturan Badan Pusat Statistik 2 tahun 2020 itu dilihat di sana. Ada yang di sana 5 digit ya. Nah, jadi yang tidak boleh itu adalah kalau kita mengajukan nama perseroan perorangan itu kita ajukan sekarang, tapi ternyata ditolak. Itu artinya nama yang diajukan itu sudah ada yang punya. Diganti namanya, tapi jenis usahanya silakan dibanyakin saja apa jenis usaha. Itu tidak ada masalah. Ya Bu ya. Jadi saya bisa paham sekarang ini ada usaha itu selama ini satu, ada usaha ini dua. Ini dua-dua ini yang berbeda jenis mau disatukan di dalam satu yang namanya perseroan perorangan, itu bisa. Tapi sekali lagi itu kan kita dibatasi pada poin. Satu yang mendirikan modal usaha tidak lagi. Nah, masuk kemana? Kalau sudah di atas 5 miliar modal usaha semua, maka ini jelas tidak boleh lagi perseroan perorangan. Namanya sudah menjadi berubah. Bisa berubah, nah seperti itu. Jadi kalau dia perseroan terbatas biasa kan minimal 2 persekutuan modal kan, persekutuan 2 orang modal di atas itu. Nah seperti itu. Nah konkretnya seperti apa? Ini kan case ya. Konkretnya seperti apa? Mungkin kalau Ibu berkenan, Ibu luangkan waktu beberapa saat, mungkin datang ke kantor atau gimana, kita akan coba lihat dulu seperti apa sih sebenarnya. Kenapa Ibu sudah coba tapi belum di approve ya? Ibu sudah coba belum datang? Oh, belum. Bisa pasti.
Sementara pemateri kedua yakni Dr. Zulfi Diane Zaini SH.MH yang merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Zulfi menyampaikan perseroan perorangan yang tidak perlu akta notaris, tidak perlu modal minimum, dan yang paling penting memiliki usaha kecil dan mikro. Menurutnya, kategori yang termasuk usaha mikro memiliki modal usaha kurang lebih 1 miliar. Sementara yang termasuk kategori usaha kecil apabila memiliki modal usaha 1 hingga 5 miliar. Negara yang perekonomian nomor 6 terbesar di dunia, yaitu prediksi dari para ahli dari hasil penelitian dan kajian yang semoga itu akan terjadi dan nanti tentu kita tidak akan merasakan penderitaan yang seperti kita alami saat ini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa perseroan terbatas kita sudah tahu. Ya, ini adalah satu bentuk steam engine atau mesin uapnya para pengusaha untuk mencari laba. Di mana-mana di seluruh dunia rata-rata para pengusaha itu melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan badan hukum PT. Ya, baik itu perbankan, bisa. Nah, ini kalau kita tahu, yang kita pahami adalah dalam bisnis apapun, para pengusaha itu menggunakan badan hukum PT. Baik, terutama bank itu semua PT. Meskipun di dalam undang-undang perbankan, dia bisa koperasi, bisa BUMD, tapi rata-rata semua menggunakan PT. Kegiatan usaha apapun dalam perekonomian. Next. Dan kita tahu bahwa yang namanya PT itu adalah, kalau kita tahu, terdiri atas para sekutu, para pemilik saham yang dibatasi dengan jumlah saham yang dimiliki. Secara umum PT seperti itu di dalam Undang-Undang 40/2007 tentang PT. Tapi dengan ada terobosan baru seperti yang dikata statementnya Pak Kanwil bahwa adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ini merupakan satu terobosan di mana kita kemudian perusahaan dan pemerintah memberikan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ke PP tentang bagaimana di Indonesia sekarang untuk kegiatan usaha UMKM, mikro dan kecil bisa membuat PT perorangan. Apa PT perorangan? Bahwa ini kalau tadi PT sudah saya jelaskan. Berbeda dengan pengertian PT yang merupakan sebuah badan yang minimal 2 orang pemiliknya, sedangkan PT perorangan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah bentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh 1 orang saja. Padahal kalau dalam Undang-Undang PT kan minimal 2 orang, tapi kalau PT perorangan ada 1 orang saja sebagai pemegang saham yang juga berperan sebagai direktur untuk memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil. Kenapa hanya mikro dan kecil, yang menengahnya tidak? Karena yang menengah itu dengan penghasilan lebih dari 5 miliar. Yang usaha mikro dan kecil ini kalau dia berpenghasilan sampai dengan 5 miliar. Kalau Bapak Ibu sudah berpenghasilan insya Allahnya lebih dari 5 miliar, maka nanti ke depannya tidak lagi menjadi PT perorangan. Tidak boleh, Bapak harus mendirikan PT biasa yang sahamnya dibatasi, diberikan minimal dan dia harus memiliki minimal 2 orang pemegang saham. Nah, sementara dengan keluarnya PP nomor 8 tahun 2001 tentang pembatasan perseroan tentang serta penanganan penelitian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memiliki kriteria untuk usaha mikro dan kecil, di mana pelaku usahanya sudah bisa membuat PT perorangan yang perseroan perorangan itu didirikan oleh 1 orang saja dan dapat memiliki 100% kepemilikan dan bisa full control. Full control di sini maksudnya apa? Bapak Ibu bisa langsung
bertindak sebagai, kalau dalam PT itu kan pengurusnya ada komisaris, ada direksi, ya. Bapak Ibu bisa bertindak sebagai komisarisnya. Komisaris itu perannya apa? Pengawasan. Bapak Ibu bisa bertindak sebagai direkturnya yang mengoperasionalkan dalam kegiatan usaha. Bapak Ibu bisa menjadi manajernya dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Bapak Ibu bertindak sebagai direktur, sebagai manajer, dan harus melakukan prudent. Dilakukannya konsep prudent. Apa? Hati-hati. Nah, di sini berarti tanggung jawab Bapak Ibu itu meliputi keseluruhan. Ya. Nah, alasan kenapa dikeluarkannya ini semua, yang pada intinya bahwa ini masih ada 9,6% UMKM pertanian yang tidak memiliki badan usaha. Sementara di luar negeri konsep PT perorangan ini sudah banyak dikenal. Kita baru mulai tahun ini, tapi nggak apa-apa. Ya. Mau tanya, apakah PT perusahaan perseorangan ini badan hukum? Iya. Kenapa dia harus berbadan hukum? Agar badan usaha ini berbadan hukum, agar kontrol dari pemerintah itu lebih maksimal dan dia sudah langsung otomatis mendapat pengesahan begitu dia masuk ke dalam database yang Bapak ajukan secara elektronik ke Kanwil Hukum dan HAM, ke Kementerian Hukum dan HAM. Ini nanti tugasnya Pak Al-Qudus yang akan menjelaskan semuanya. Dan yang paling penting dalam membuat PT perorangan ini, Bapak Ibu tidak memerlukan akta notaris. Bapak Ibu nggak perlu ke notaris. Ada modal dasarnya nggak? Tidak. Yang penting Bapak Ibu memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, atau mikro atau kecil. Bedanya di mana? Nah, 153 di pasal 53 Undang-Undang Cipta Kerja, ya, bahwa badan hukum tadi juga merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian di mana badan hukum perseorangan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Nah, kita lihat di sini selanjutnya dikatakan mikro dan kecil. Nah, berdasarkan dari modal usaha maksimal. Kalau mikro 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar. Itu kalau dikatakan usaha mikro. Kalau dikatakan usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan lebih dari 2 sampai 15 miliar. Nah, dari kedua tersebut di atas dapat disimpulkan di mana badan hukum PT perorangan itu adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang merangkap pemilik dan pengurus dengan modal usaha maksimal 5 miliar. Jadi kalau ada lebih dari 5 miliar, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi memiliki PT perorangan. Dan yang paling penting juga, di dalam kepemilikan PT perorangan, satu nama, satu nik, bolehnya 1 kali dalam setahun untuk mendirikan PT perorangan. Nggak boleh banyak-banyak. Ya, tidak seperti PT. Jadi hanya boleh 1 setiap tahunnya. Dan harus 3 suku kata namanya. Tidak boleh berbentuk kata. Misalnya PT perorangan yang perusahaan perseorangan yang paling top itu 3 suku kata. Jadi nggak boleh 2, nggak boleh 1 untuk penamaan. Dan jangan takut, PT perorangan ini pemerintah memberikan insentif pajak. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk dikenakan pajak besar sebagaimana halnya PT biasa. Selanjutnya, ya. Dasar hukumnya selain Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP nomor 8 tahun 2021 dan ada PP nomor 7 tahun 2021 tentang bagaimana usaha mikro kecil dan menengah, ya. Selanjutnya,
dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2001 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum PT Perseroan. Nah, keuntungannya apa? Membuat PT perorangan ini yang Bapak ketahui, Bapak Ibu ketahui, satu, memberikan tadi yang saya bilang perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan harta kekayaan pribadi milik perusahaan dengan kekayaan perseroan. Jadi harta kekayaan Bapak Ibu itu terpisah, Pak, tidak bercampur. Mana yang harta kekayaan perusahaan, mana yang harta kekayaan pribadi, itu terpisah, sama seperti halnya PT biasa, tidak bercampur, tidak menyatu. Kenapa? Karena dia badan hukum. Ciri khas. Karena Ibu menanyakan kalau sudah pensiun boleh nggak? Boleh banget. Yang penting nanti tentunya akan memberikan SK pensiun biasanya Pak ya, untuk membuktikan bahwa yang akan mendirikan PT Perseroan, perusahaan perseroan adalah sudah pensiun dari ASN sebagai ASN. Kemudian yang kedua, pada saat pendirian dia belum mungkin baru fresh graduate ya, baru tamat sekolah atau S1, bikin perusahaan perseorangan, dimodalin sama orang tua. Tapi dalam perjalanan ikut tes, ternyata keterima, maka catatannya tidak diperkenankan lagi. Tapi boleh nanti dia membuat pernyataan yang bersangkutan. Pernyataan itu sama dengan seperti RUPS kalau dalam PT biasa, ya Pak ya, sama dengan RUPS statusnya, sehingga dia menyatakan bahwa dia telah menjadi PNS, kemudian diserahkan ke siapa, ada berita acara penyerahan. Nah ini dilaporkan ke Kemenkumham, tadi ke ahu.go.id juga dilaporkan bahwa ini terjadi pemindahan kepemilikan perseroan perorangan. Ke siapa? Apakah ke temannya, sebutkan namanya, dan dia bisa membuktikan penyerahan ini yang diserahkan bukan PNS. Nah, di dalam peraturan perusahaan perseorangan, pernyataan yang dibuat oleh si pemilik tadi statusnya sama dengan dia membuat RUPS. Kalau dalam PT biasa kan adanya pengalihan kepemilikan saham kan harus ada RUPS ya Bu ya. Nah ini juga sama, pernyataan itu sama seperti RUPS. Ini boleh, tapi diserahkan ke siapa harus jelas bahwa dia bukan PNS. Jadi tidak boleh dia melanjutkan, karena dalam persyaratan ASN pun jelas bahwa ASN tidak diperkenankan membuat atau selain bekerja sebagai ASN. Tidak boleh dia membuat perusahaan. Tidak boleh kalau di sini istilahnya tidak boleh ada set job, gitu ya. Makanya saya salah satunya nggak menjadi PNS itu Bu. Ya saya nggak, ruang gerak kita nggak bisa bebas. Makanya dari begitu tamat sekolah S1 saya nggak pernah menjadi ASN. Itu salah satunya. Nah kemudian yang berikutnya tadi ya daftarnya kemana itu. Sekarang ini tidak lagi musim daftar ke loket-loket, itu nggak musim lagi Bu. Dengan sudah berkembangnya dunia virtual, ya maka semua dimudahkan hanya lewat program website. Dan kebetulan tadi berulang-ulang Pak Bius sudah menyebutkan ke ahu.go.id. Itu dimudahkan semua di situ. Jadi kita nggak perlu hadir, tidak perlu datang secara fisik. Nanti keluar sertifikat sebagai PT dan sebagai perusahaan perorangan. Jadi nggak perlu hadir. Nah, sudah ada sertifikat itu, maka Ibu bisa tempelkan nama pelaku perusahaan perorangan, kemudian Ibu bisa bebas berusaha. Kemudian kalau Ibu mau ekspansi usaha bisa lakukan peminjaman ke bank manapun. Ya, nah karena kata tadi Pak Rais Gunawan bahwa belum ada kesamaan pendapat, maka mungkin nanti ada peraturan OJK mungkin biasanya ya Pak, itu yang menyatakan bagaimana proses peminjaman bentuk kredit kur atau komersial yang dilakukan dengan nasabah yang berbentuk perusahaan perseorangan. Karena perusahaan perseorangan ini adalah punya identifikasi dan klasifikasi tersendiri dibandingkan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum dan yang PT biasa.
Jadi seperti itu, Ibu udah sah mendapat ijazah sebagai direktur di dalam PT dalam perusahaan perorangan. Ya, jadi Ibu nggak perlu hadir, tapi kecuali Ibu mau konsultasi, Ibu mau minta satu advice dari bagaimana pengembangan usaha, nah mungkin nanti Ibu bisa buat janji ke kantor pemerintahan, mungkin menemui Pak Kepala Divisi Pelayanan, Pak Alvis, atau mungkin ada staf-stafnya tersendiri yang memang melayani konsultasi atau advice gratis atau free biasanya pada Ibu. Biasanya tidak ada pembinaan mungkin ya Pak ya, ada pembinaan Bu, nanti ada biasanya pembinaan untuk perusahaan perseorangan, karena sekarang kalau nggak salah perusahaan Kementerian Perdagangan udah nggak ada eselon 3-4 ya Pak ya, masih ada. Oh di wilayah masih ada, kalau di pusat udah nggak ada lagi ya Pak ya. Semua masih ke fungsional ya. Iya. Iya. Oh gitu ya. Masih ada di tertentu yang memang nggak bisa seperti di kepegawaian misalnya. Oh iya. Tapi di kantor wilayah belum ya, masih tetap ada ya. Masih tetap ada. Iya, saya dapat info karena memang kalau di kantor cabang pemerintah pusat semua difungsionalkan yang untuk eselon 3 dan 4. Tapi di sini masih ada, jadi Ibu masih bisa ke stafnya Bapak ya, ke divisi pelayanan ya, langsung kontak nanti ke Pak Alvis ya. Jadi Ibu sering-sering nanti konsultasi ke sini ke Hukum dan HAM supaya perusahaan Ibu menjadi besar dan berkembang dan bisa insya Allah ke depan menjadi PT biasa. Kalau saya sih boleh milih ya, kalau saya boleh milih tetap jadi PT perorangan Bu, karena keuntungannya kita dapat insentif pajak. Kalau jadi PT biasa kena pajak yang pajak badan, pajak badan usaha besar ya, lebih besar daripada saudara kalau Ibu membuat PT perusahaan perorangan. Tapi kalau sudah besar ya nggak boleh lagi, udah lebih dari 5 miliar omsetnya, maka Ibu harus expand dan membuat perusahaan terbatas biasa dengan pemilik saham 2. Nah itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Moderator, gimana kalau dia merger ya Pak ya, kalau dia bergabung. Kalau dia bergabung tentunya akan melebihi omset yang ada pastinya. Kalau sudah bergabung dia melebihi omset yang ada, maka dia akan menjadi PT biasa dan harus buat RUPS, nanti jika notaris bikin perusahaan biasa, di mana di situ hasil penggabungan dari perusahaan perorangan yang berbentuk mikro atau berbentuk kecil. Ya, nanti notaris yang akan membuat akta pendirian dan menjadi anggaran dasar dan kemudian disahkan ke kantor Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dia bergabung, misalnya antara mikro sama kecil gabung jadi besar kan? Nah itu udah di atas 5M kan omsetnya, maka kemudian dia menjadi PT biasa. Seperti itu. Ada lagi Bu? Cukup jelas ya Bu ya? Ya cukup jelas ya. Terakhir, pemateri ketiga, yakni Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Utama Tanjung Karang, Rais Gunawan, STMM. Dalam pemaparannya, Rais Gunawan menyampaikan materi tentang pembiayaan bagi perseroan perorangan. Menurutnya, apabila pelaku usaha dan UMK telah berbentuk perseroan perorangan dapat mendapatkan bantuan KUR BNI dengan bunga KUR hanya 6% saja. Usahanya. Baik, mungkin bisa saya terbuktikan waktu, saya langsung ke materi mengenai pembiayaan. Bapak Ibu tetap semangat ya, karena sudah menjelang jam 12, saya upayakan untuk menyampaikan dalam waktu singkat. Baik, ini rata-rata mungkin Bapak Ibu yang hadir ini dari pelaku UMKM, usaha kecil, mikro dan menengah. Baik, mungkin yang paling Bapak Ibu mungkin ada pernah dengar mengenai kredit usaha rakyat, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan kredit usaha rakyat. Jadi KUR atau kredit usaha rakyat ini adalah kredit modal kerja atau investasi pada debitur individu, perorangan maupun badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan dan agunan tambahan pendukung. Nah, KUR ini
diadakan pemerintah sudah lama sejak tahun 2007 dan diperbaharui dengan Permenko nomor 1 tahun 2002. Nah, kredit usaha ini merupakan kredit program yang dijamin oleh pemerintah serta diberikan subsidi bunga. Bank penyalurnya itu ada bank pemerintah seperti Bank BNI, BRI, Mandiri, itu bank pemerintah, terus bank swasta dan Bank Pembangunan Daerah termasuk Bank Lampung juga menyalurkan KUR. Nah, ini disalurkan dengan 3 skema, yaitu KUR Super Mikro itu ini yang paling kecil sekali nih, sampai dengan 10 juta, bunganya cuma 6%. Bunga 6% ini adalah bunga subsidi dari pemerintah Bapak Ibu sekalian, jadi sangat rendah sekali, hanya 6% per tahun. Kemudian di atasnya lagi ada KUR Mikro, KUR Mikro itu 10 sampai dengan 100 juta. Kemudian itu KUR kecil 100 sampai dengan 500 juta. Nah, kalau sudah di atas 500 juta itu sudah masuk segmen komersial. Baik Pak. Nah, ini kriteria umum KUR, usaha produktif, itu Bapak udah tahu karena Bapak Ibu adalah pelaku usaha produktif. Kemudian usaha layak itu intinya calon nasabah itu bisa mengembalikan kreditnya dengan baik dalam jangka waktu yang diketahui. Jadi balik lagi ke tujuan pelaksanaan KUR, pemerintah ini ingin meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan pada usaha produktif seperti Bapak Ibu sekalian. Kemudian meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jadi Bapak Ibu kan memiliki karyawan itu sudah sejalan dengan tujuan dari pemerintah ya, mensejahterakan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Nah, sektor yang dilayani KUR itu banyak sekali, pertanian, perikanan, industri pengolahan, termasuk industri rumah tangga. Bapak Ibu itu bisa mengajukan permohonan KUR ke bank. Konstruksi, ada pariwisata, mungkin teman-teman di pelaku usaha di daerah pariwisata, di Lampung banyak tempat pariwisata, jual makanan, jual handicraft, kerajinan, itu bisa mengajukan KUR. Jasa produksi, industri kecil, tahu tempe, pupuk dan lain-lain itu bisa mengajukan KUR serta sektor produksi lainnya. Nah, tadi disebut penerima KUR itu adalah individu yang kita bantu maupun badan usaha yang melakukan usaha produktif. Ya, ini penerima KUR tadi UMKM. Nah, di poin C itu kelompok UMKM itu bisa kelompok usaha, jadi tidak hanya perorangan tapi kelompok usaha. Jadi misalnya ada kelompok petani atau kelompok nelayan, itu mereka bergabung dalam kelompok, misalnya Gapoktan, KUR padi atau jagung, itu bisa berkelompok kan, kita bisa dibiayai dengan KUR melalui bantuan dari Gapoktan sebagai fasilitatornya. Nah, syarat penerima KUR itu ini adalah persyaratannya, usaha minimal telah berjalan 6 bulan. Kalau yang lain-lainnya fotokopi, kartu keluarga, surat nikah, foto itu standar ya. Namun kalau nantinya Bapak Ibu telah memiliki badan hukum berupa perseroan perorangan, nanti tentunya akan kita mintakan sertifikat perseroan perorangannya nanti. Kemudian apalagi syaratnya? Mungkin Bapak Ibu telah mendengar mengenai NIB ya. NIB itu nomor induk usaha yang dikeluarkan oleh PSS. Atau kalau belum punya, Bapak Ibu bisa memberikan surat keterangan usaha dari kelurahan atau kecamatan. Kemudian NPWP itu diperlukan kalau kreditnya di atas 50 juta. Dan bila di atas 1 juta peminjamannya itu diminta untuk menyerahkan jaminan berupa sertifikat dan PBB. Dan lain-lainnya adalah buku tabungan jika Bapak Ibu telah punya tabungan. Kemudian nota-nota penjualan, nota-nota usaha itu dapat dilampirkan sebagai untuk syarat pengajuan KUR. Next. Nah, untuk agunan KUR ada agunan pokok. Untuk agunan pokok itu usaha atau objek yang Bapak Ibu
dioperasikan. Jadi misalnya persediaan, piutang itu dijadiin jaminan KUR. Jadi sumber pembayaran kembalinya ya dari bapak jualan pakaian atau sembako, atau bapak itu berprofesi sebagai petani sawah, padi. Nah, objeknya adalah itu, komoditinya itu yang menjadi jaminan agunan pokok. Kemudian agunan tambahan juga diperlukan untuk KUR kecil di atas 100 juta. Itu diperlukan jaminan tambahan. Jadi itu KUR kecil. Kalau di bawah 100 juta itu namanya KUR mikro. Baik, untuk KUR mikro juga ini tidak dimintaan jaminan tambahan untuk di kredit di bawah 100 juta. Next. Nah, ini fitur KUR tadi ada tiga besar utama, KUR super mikro, KUR retail. Tadi perbedaannya hanya di plafon ya. Kalau KUR mikro 10 juta, super mikro 10 juta, KUR mikronya 100 juta, dan KUR retailnya 100 sampai 500 juta. Yang lain-lain sama, kecuali untuk KUR retail di atas 100 juta itu ada jaminan atau agunan tambahan. Kalau untuk jangka waktu lebih kurang sama, 5 tahun maksimal. Kalau KMK itu 3 tahun. Kalau untuk KUR super mikro dan mikro, kalau untuk KUR retail KMK dari mulai kerja itu selama 4 tahun. Next. Nah, Bapak Ibu, ini simulasi tabel angsuran KUR. Nanti kalau memang diperlukan, nanti Bapak Ibu silakan ke kantor BNI terdekat untuk pengajuan KUR. Ini bunganya itu sangat ringan, 6% subsidi dari pemerintah. Kalau kredit komersial itu bunganya 11 sampai 12%. Kalau dengan KUR hanya 6%. Jadi sekitar 5 atau 6% itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu hanya membayar bunga cuma 6%. Ini sebagai contoh nih, kalau kita Bapak Ibu mengajukan kredit 100 juta, kalau pinjaman 5 tahun itu sebesar 1,9 juta, hampir 2 juta. Kalau Bapak Ibu mengajukan kredit 500 juta KUR itu di bawah paling bawah. Kalau 5 tahun itu 9 juta 600 atau hampir 10 juta, tergantung kemampuan Bapak Ibu sekalian ya, kemampuan dari omset usaha dan keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan. Itu silakan dilihat kalau dibutuh nanti, atau kalau dibutuhkan saya akan bagikan kepada Bapak Ibu untuk tabel angsurannya. Next. Nah, ini tadi sebagian sudah dijelaskan, ini tahap-tahap untuk terkait dengan perseroan perorangan, dan sudah dijelaskan oleh dari Ibu Lian dan Pak Abius. Tahamnya tidak perlu saya jelaskan lagi. Next. Nah, ini tadi Abius, ya kan? Tadi kalau seandainya usaha itu ada batas minimum nggak usia usaha itu ya? Usaha itu baru bisa mendaftar perseorangan ya? Apa langsung daftar terus langsung buka usaha gitu kan ya? Kemudian terkait dengan pajak, terkait dengan insentif pajak juga ya. Kalau seandainya sudah 3 tahun itu untuk kebudayaan ya, terkait pajak tadi. Apakah nanti penghitungannya itu dari mana? Ya, penghitungannya dari mana? Kemudian dari pesawaran, ya pesawaran ini ditujukan kepada Ibu Dian. Kalau seandainya kita sudah tergabung dalam koperasi, boleh nggak kita daftar di perseorangan? Artinya tidak memakai nama koperasi tadi ya Bu ya? Ya, tidak memakai nama koperasi. Itu kemudian pertanyaan yang ketiga dari Lampung Tengah. Lampung Tengah ya? Ya, Lampung Tengah terkait dengan rekening Pak di BNI. Kemudian terkait juga dengan apakah tadi badan hukum ya, badan hukum tadi yang didapatkan dari perseorangan bisa diajukan untuk mendapatkan hibah pemerintah maksudnya ya. Ya, ini ditujukan di perjanjian kredit kalau perusahaan ini sudah berbentuk persero perorangan. Nah, inilah yang membedakan dengan PT ya Bu.
Jadi kalau PT itu memang kalau untuk tanda tangan kredit agak ribet Bu, karena harus minta persetujuan antara pemegang saham atau komisaris. Jadi memang untuk tanda tangan kredit, direktur sih memang akan tanda tangan di penyanyi kredit dengan bank. Tapi mereka, si direktur ini harus minta persetujuan dulu dari komisaris atau pemegang saham. Jadi memang ada dokumen lagi diperlukan untuk tanda tangan kredit kalau dia berbentuk PT. Nah, untuk PT untuk persero perorangan itu sangat mudah Bu. Jadi perorangan tadi yang telah mendirikan persero perorangan kan dia sendiri sebagai pemegang saham 1%, dia sendiri sebagai direktur, itu aja. Tidak ada komisaris, tidak ada yang lain. Jadi seorang pendiri ini 100% pemegang saham, dia istilahnya itu dia kocok sendiri, tetap sendiri, bagi sendiri. Jadi dia satu-satunya yang berhak bertanda tangan dan mewakili persero ini di hadapan hukum, termasuk perbankan. Jadi yang bertanda tangan adalah di direktur itu sendiri, tidak perlu minta izin suami atau istri, tidak perlu, jadi hanya dia sendiri. Itu jelas ya Bu ya. Jadi ya, terima kasih Bu. Baik, sebelah sini cukup ya. Kegiatan sosialisasi berlangsung tertib dan lancar dan mendapat antusias para peserta. Jeffrey Ardi, David Sihotang melaporkan.